Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Kita akan kembali membacakan kisah-kisah sahih yang diriwayatkan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kita akan membacakan dua kisah. Tapi kisah yang keduanya, insya Allah kedua kisah ini insya Allah nggak terlalu panjang ya. Kisah yang ke-17 adalah kisah seorang ahli ibadah dan seorang perempuan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang ahli ibadah pada masa Bani Israel sangat semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah ibadahnya selama 60 tahun. Nah, ini berarti Bapak-bapak rahimakumullah, di masa Bani Israel itu ya ada orang-orang yang ahli ibadah, dan dia ini disebutkan 60 tahun beribadahnya. Suatu ketika Bapak Ibu dan rahimakumullah, hujan kemudian pun turun membasahi bumi sehingga menjadi hijau dan subur. Kemudian ahli ibadah itu keluar dari rumah ibadahnya sambil bergumam, yakni berbicara di dalam hatinya, sekiranya aku turun dari sinagog. Nah, kalau sinagog itu seperti mungkin bahasanya tempat ibadah di rumah, Bapak-bapak. Musola kecil di rumah lah gitu ya. Sinagog bahasanya, ya, tempat ibadah. Kemudian ya, sekiranya aku turun dari sinagog ini kemudian memperbanyak zikir, tentulah kebaikanku pun bertambah. Ya Pak ya. Jadi habis hujan terus tanaman-tanaman itu pun menghijau ya, tanah menjadi subur, dia ingin jalan-jalan kasarnya gitu, keluar dari sinagognya, karena selama 60 tahun sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bergumam, sekiranya aku turun dari sinagog ini kemudian memperbanyak zikir, tentulah kebaikanku akan bertambah. Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini pun turun dari sinagognya dengan membawa 1 atau 2 potong roti. Kemudian ia berjalan-jalan, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang perempuan. Lalu ia pun bertemu dengan perempuan tersebut dan dia bercakap-cakap dengan seorang perempuan tersebut. Lalu terjadilah apa yang terjadi. Sampai sini paham Pak ya? Ya. Karena ada anak-anak bahasanya kurang enak juga. Lalu setelah itu Bapak Ibu rahimakumullah, ya setelah kejadian tersebut, ya lelaki ibadah yang ahli ibadah ini pun pingsan. Ya pingsan. Kemudian ia menceburkan dirinya ke sebuah danau untuk mandi. Ya rupanya setelah kejadian tersebut datang seorang peminta-minta. Maka dia memberi isyarat kepadanya untuk mengambil 2 atau 1 potong roti tersebut. Kemudian lelaki ahli ibadah itu pun akhirnya wafat. 60 tahun beribadah kepada Allah, wafat dalam keadaan kurang baik. Ya Pak ya? Maksudnya paham ya tadi ya? Nggak perlu diperinci saya rasa. Nah selanjutnya, pahala amal ibadah yang dikerjakan selama 60 tahun itu pun ditimbang Bapak-bapak. Dengan dosa perbuatan yang dia lakukan sebelum dia wafat. Ternyata dosa yang dia lakukan sebelum wafat lebih berat ketimbang pahala ibadah 60 tahun. Masya Allah. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kan dia sebelum wafat itu Bapak-bapak dia sodakoh kan dengan 1 atau 2 potong roti. Lalu Allah datangkan potongan roti tersebut lalu ditimbang di amal kebaikan. Ya, hasilnya Bapak-bapak rahimakumullah lebih berat kebaikannya. Jadi amalan dosa, amalan pahala ibadah 60 tahun ditimbang dengan dosa yang barusan dia dilakukan sebelum wafat, dosanya itu lebih berat. Ya. Lalu dia sempat sodakoh sebelum Allah wafatkan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ternyata timbangannya langsung
jomplang. Ya, maka dosa lelaki tersebut pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ibnu Hibban. Tapi ini bukan untuk dicontoh Bapak Ibu ya. Nggak boleh dicontoh ini, Masya Allah. Pelajarannya Bapak Ibu rahimakumullah, umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu diperbolehkan untuk uzlah namanya. Uzlah itu memisahkan diri dari masyarakat, tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita kasarnya apa Pak ya? Bertapa apa? Terus apa lagi? Apa sih istilahnya tuh? Bertapa, selain bertapa apa? Semedi. Nah, itu semedi ya. Nah, semedi di Gunung Kawi. Ya, begitu. Nah, untuk menghindari pergaulan yang buruk, ya, untuk menghindari pergaulan yang buruk, dan dibolehkan mereka itu tidak menikah. Ya, karena diriwayatkan dalam hadis ini, kisah ini Bapak Ibu rahimakumullah, si ahli ibadah ini diriwayatkan dia tidak memiliki istri. Lalu kata Syekh yang kedua, dengan sebab banyak memikirkan dan merenungkan ayat-ayat Allah dan penciptaannya, iman, pengetahuan, dan rasa cinta kepada Allah bisa bertambah, alias tadabbur alam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita suka jalan-jalan, ya Allah karuniakan rizki, ya bisa melihat lihat gunung, lihat pantai, berbagai macam keindahan alam. Jangan sampai dilalaikan, jangan sampai kita dilewatkan kesempatan untuk tadabbur alam. Itu ketika kita melihat pemandangan yang indah, kita banyak berzikir, subhanallah, Allahu akbar, ciptaan Allah ini begitu indah. Apalah kita dibandingkan dengan ciptaan Allah ini. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, pelesiran kita atau bahasa anak muda sekarang apa? Healingnya, healing ya yang kita kerjakan Bapak Ibu rahimakumullah, sekalian dapat pahala, ya begitu. Jadi dapat apa? Dapat kesenangan, juga dapat pahala. Lalu Bapak Ibu rahimakumullah, yang ketiga, terkadang setan mendekati seorang hamba dengan cara memberi nasihat. Kok bisa? Lalu dengan cara amar ma'ruf dan berbuat kebaikan. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ingin tahu kisah Nabi Adam ya, itu ada di channel ya, di channel YouTube yang saya punya, bisa ditonton. Kalau ada yang udah nonton mungkin udah tahu ya bagaimana setan itu atau iblis itu menggoda Nabi Adam. Dia memberikan nasihat, Bapak Ibu rahimakumullah, memberikan perkataan-perkataan yang membuat Nabi Adam itu takjub, sehingga nasihatnya dibenerin. Makanya pelajarannya yang bisa kita ambil Bapak Ibu rahimakumullah, kadang orang-orang yang menginginkan keburukan untuk kita, untuk keluarga kita, mereka itu menghiasi hasutannya dengan diistilahkan nasihat. Ya gitu. Ya kalau menurut saya sih mendingan gini. Padahal itu adalah strategi dia untuk menjatuhkan kita. Ada kan Pak ya model-model seperti itu? Kalau kasarnya mah sekarang musuh dalam karung ya. Musuh dalam selimut. Nah tentunya hal seperti ini Bapak Ibu rahimakumullah bisa kita endus, bisa kita cium. Setiap muslim itu bisa mencium apa niat seseorang. Ya walaupun kita tidak menjas orang secara langsung ya. Entah dari perbuatannya, dari histori sebelum-sebelumnya, begitu. Lalu yang keempat, bahaya perempuan ya yang menjadi fitnah. Yang sesungguhnya ya perempuan-perempuan yang menjadi fitnah bagi laki-laki, dia termasuk dari jerat-jerat setan. Ya bapak-bapak, ini saya nasihatin ya, kalau buka handphone bertakwalah kepada Allah. Apalagi sekarang ada aplikasi TikTok ya.
gitu. Tapi saya nggak punya Pak aplikasi TikTok ya. Alhamdulillah saya nggak punya ya. Itu bahaya sekali. Nah ya, ibu-ibu mungkin bisa dipantau nih suami-suaminya. Biar ingetin bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Karena berat ya, begitu. Lalu yang kelima, ini besarnya dosa yang dilakukan si laki-laki tadi. Kita tahu nama dosanya Bapak Ibu ya, udah paham ya. Jadi jangan disepelekan, dosa ini jangan disepelekan. Ini Rasulullah sudah mengabarkan bahwa dosa yang dilakukan si ahli ibadah ini ditimbang dengan pahala ibadah selama 60 tahun, ternyata dosanya itu lebih berat. Makanya jangan kita menyepelekan dosa. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, apabila kita melakukan dosa, jangan ragu untuk bertaubat. Jangan ragu juga untuk memohon ampun kepada Allah, dan juga jangan ragu juga untuk meminta kepada Allah taufiknya agar kita itu senantiasa diberikan kekuatan untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Kalau kita udah taubat Bapak Ibu, terus kita melakukan dosa itu lagi, terus apain lagi? Taubat lagi. Besoknya gitu lagi, apalagi? Taubat lagi terus. Bapak Ibu perlu kita ketahui, kalau lisan kita masih senantiasa istighfar, senantiasa bersedih habis melakukan dosa tersebut, lalu kita bertaubat lagi, melakukan lagi, itu sebenarnya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cobaan juga untuk kita. Allah itu mencoba apakah benar ini hamba ini serius bertaubat atau tidak. Kalau misalkan Bapak Ibu rahimakumullah kita meninggalkan taubat, ini berbahaya. Ya, kita pernah dosa apa dulu, bertaubat, ya Allah saya taubat dari dosa ini. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi ya Allah. Ampunilah dosa-dosa saya. Kita berusaha menjauhi ya. Terus qadarullah ya melakukan lagi. Maka jangan ragu untuk bertaubat. Ya. Nah, di antara tanda taubat kita diterima itu Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, kata para ulama, kita itu diberikan taufik untuk banyak beramal amal soleh. Jadi kita itu habis melakukan dosa, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kasarnya gitu ya Pak ya. Yang tadinya cuma sholat di rumah, jadi sering ke masjid. Yang tadinya cuma sholat wajib, jadi sholat sunnah. Yang tadinya nggak pernah baca Quran, jadi baca Quran. Nah, seperti itu. Ini kisah yang ke-17. Berikutnya kisah yang ke-18, kisah permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Aisyah ini berarti istrinya Kanjeng Nabi. Beliau berkata, ya, wahyu yang mula-mula turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berupa mimpi di waktu tidur. Biasanya mimpi itu terlihat jelas oleh beliau, seperti jelasnya fajar di waktu pagi. Jadi beliau itu senantiasa bermimpi Bapak-bapak, seperti seakan-akan itu dibuat oleh Allah perasaannya untuk bertahanus itu menyendiri. Ya, bukan semedi atau bukan bertapa sebagaimana orang yang pahami sekarang. Kalau mau jadi wali harus bertapa dulu di mana tadi Pak Gerto? Enggak ya. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kenabian itu nggak bisa diusahakan, nggak bisa. Ente mau ngapain ke sana, ke gunung sana? Mau jadi nabi nggak bisa. Ente mau ngapain ke gunung sana? Pengen jadi wali. Kalau mau jadi wali mah jangan jauh ke gunung. Daftar aja di SDIT itu tuh, jadi wali murid langsung. Ya Bapak Ibu ya, begitu ya. Nah, ini tidak bisa diusahakan dengan cara sebagaimana yang Rasulullah lakukan sekarang. Karena banyak orang yang salah faham. Lalu beliau pun setelah mendapatkan mimpi berulang-ulang, akhirnya beliau pun ke Gua Hiro. Pak Lili kemarin ke sana nggak sempet ya? Museum Wahyu nggak masuk juga ya, qadarullah ya. Nah,
Di situ beliau bertahanus, ini beliau menyendiri, beliau beribadah beberapa malam dan tidak pulang ke rumah istrinya. Istrinya sewaktu beliau diangkat menjadi nabi, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Untuk itu beliau membawa perbekalan secukupnya. Setelah bekal beliau habis, maka beliau pun kembali pulang untuk mengambil bekal secukupnya dan berangkat lagi ke Gua Hira. Jadi kerjaan beliau itu begitu. Ya, sudah mendekati kenabian, itu beliau melakukan tahanus tadi. Hingga suatu ketika datang kepada beliau Jibril alaihi salam. Yaitu sewaktu beliau masih di Gua Hira. Maka Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Iqra, bacalah." Maka beliau, "Ma ana biqari'in." Kata Rasulullah, "Saya nggak bisa baca." Karena memang Rasulullah itu ummi, Bapak Ibu rahimakumullah. Ummi itu bukan ibu ya. Ummi itu kalau kata orang Arab ya, nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Nah, setelah itu aku pun ditarik, kata Rasulullah, sama malaikat Jibril ini. Ditarik, terus dipeluk sampai Nabi SAW itu nggak bisa napas alias kepayahan. Lalu kata Jibril setelah itu dilepas Rasulullah, Jibril mengulangi perkataannya lagi, "Iqra, bacalah." Rasulullah jawab juga, "Ma ana biqari." Saya nggak bisa baca. Gitu. Lalu ditarik lagi kedua kalinya, dipeluk lagi, dilepaskan, diulangi lagi, "Iqra," kata malaikat Jibril, "bacalah." Maka Rasulullah SAW pun menjawab, "Saya nggak bisa baca." Lalu aku ditarik lagi dan dipeluk lagi. Yang keberapa kali Bapak, Ibu? Yang ketiga kali. Kemudian dilepaskan. Lalu Jibril ngasih wahyu. Wahyu pertamanya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ini ayat yang pertama tuh turun. Tapi ditaruhnya di mana Bapak Ibu? Di belakang. Ya, di belakang. Kok bisa begitu? Nah, itulah Bapak Ibu rahimakumullah tandanya bahwa Al-Quran benar-benar wahyu, benar-benar mukjizat. Kalau misalkan begini, kita analogikan Bapak Ibu rahimakumullah. Kita dapat file nih dari bos kan ya. Ditumpuk sesuai dengan dapatnya. Kayak batu bata kan Pak ya? Batu bata tempel. Jadilah rumah. Nah kalau ini enggak, Allah yang perintahkan Rasulullah untuk meletakkan surat Al-Alaq ayat 1-3 yang tadi kita bacakan, itu di akhir juz 30 gitu. Nah berarti ini benar-benar wahyu. Yang artinya Iqra, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Rabbmu yang maha pemurah. Surat Al-Alaq ayat 1-3. Lalu setelah itu Rasulullah SAW pun pulang ke rumah beliau di Mekkah sambil ketakutan dan beliau pun bergetar badannya. Sambil beliau berkata, zammiluni, ya, selimuti aku. Nah, Khadijah radhiyallahu anha sebagai istri yang salihah, ya, beliau nggak nanya. Ya, kalau kita kan biasanya ibu-ibu nih, suaminya pulang, tiba-tiba, tolong bikinin teh, cepet gitu kan, nanya, Mas ada apa Mas gitu kan ya. Ya, nah ini Khadijah enggak, beliau langsung mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diselimutin sama Khadijah hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun rasa takutnya perlahan menghilang Bapak Ibu rahimakumullah. Rasa takutnya mereda. Baru setelah itu Khadijah nanya sama Rasulullah, ya, wahai suamiku, ya, apa yang terjadi? Nah, begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu setelah itu Nabi pun menceritakan
apa yang terjadi di Gua Hira. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Khadijah, sesungguhnya aku takut akan diriku sendiri. Nah, sebagian ulama mengatakan, Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah tuh takut dirinya itu ada gangguan mental. Nah, istri beliau Khadijah membantah. Ya, beliau menjawab, la takhaf, jangan kamu takut. Wallahi, demi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali tidak akan menghinakan Anda. Perhatikan Bapak-bapak, ini Khadijah belum beriman kepada Allah kan ya, tapi ngomongnya Allah, kok bisa gitu? Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, agama yang ada di Mekah itu sebelum Rasulullah SAW diutus jadi nabi adalah agama Nabi Ibrahim. Mereka itu sudah menyembah Allah, tapi mereka melakukan kesyirikan, berbuat kemusyrikan, yaitu menjadikan berhala-berhala sebagai perantara ibadah kepada Allah, ya, begitu. Nah, kata Khadijah, Allah tidak akan menghinakanmu karena kamu itu, perhatikan Bapak-bapak, selalu menyambung tali persaudaraan, tali silaturahim, suka membantu orang yang kesulitan, lalu mengadakan barang keperluan yang belum ada. Maksudnya tuh kalau ada orang butuh barang apa, beliau sediakan. Kalau ada orang mengangkut barang, beliau angkutin, dibantuin, gitu Bapak-bapak rahimakumullah. Lalu memuliakan tamu dan menolong orang yang kesusahan karena menegakkan kebenaran. Ya. Jadi sifatnya ada 5 Rasulullah SAW ini, akhlak yang baik. Maka Rasulullah itu dulu sebelum diangkat jadi nabi, Bapak Ibu rahimakumullah, diberi julukan dengan Al-Amin, yang terpercaya. Tapi setelah diangkat jadi nabi, dakwah jadi rasul diganti jadi bukan Al-Amin lagi, dicaci maki, ya. Lalu setelah itu Khadijah pun pergi bersama Nabi menemui, ya, sepupu beliau, ya, ini sepupunya Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yaitu anak paman Khadijah, yang ketika itu beliau beragama Nasrani. Tapi Nasrani di zaman Rasulullah itu Muslim, Bapak Ibu. Mereka mentauhidkan Allah, tapi udah sedikit. Kita udah cerita kisah Salman Al-Farisi belum? Belum ya? Nanti mungkin nanti ada di sini, di bukunya ada. Nanti kita ceritakan bagaimana kisah Salman Al-Farisi ini. Ya, sebagaimana kasus ini loh Pak, yang pemuda dibawa ke laut, ditenggelumin, dibalik lagi. Dibawa ke bukit tinggi, dia diceburin, dia balik lagi. Ingat kasus itu? Udah diceritain di sini. Nah, kan ada pendetanya kan? Nah, pendetanya itu Muslim, walaupun terjadi sebelum di zaman Rasulullah. Jadi setiap agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu Islam. Nah, dan Waraqah bin Naufal ini, Bapak Ibu rahimakumullah, dia itu suka menulis buku dalam bahasa Ibrani. Maka disalinnya kitab Injil, ya, dari bahasa Ibrani, seberapa dikehendaki Allah dapat disalinnya. Ketika itu usianya sudah lanjut, udah sepuh, dan matanya pun sudah buta. Lalu sesampainya di rumah Waraqah bin Naufal, Khadijah berkata kepada Waraqah, ya, wahai sepupuku, dengarkanlah kabar dari Muhammad, ini suamiku. Maksudnya Muhammad suruh cerita ke Waraqah bin Naufal. Udah diceritain bahwa dia ketemu malaikat Jibril bilang Iqra ma ana biqari'in. Terus akhirnya dipeluk sampai payah. Akhirnya dapat 3 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Lalu Waraqah pun bertanya kepada Nabi, wahai anak saudaraku, apakah yang terjadi kepada dirimu, ya? Yang sesungguhnya yang terjadi pada dirimu itu adalah an-namus, yaitu wahyu yang diturunkan kepada Allah, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Wahai sekiranya aku ini masih muda, kata Waraqah, ketika itu
ya aku akan membelamu dengan sekuat tenaga di saat kaum kamu, yakni Muhammad, akan mengusirmu dari kota Mekah. Maka Rasulullah SAW pun bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Maka Waraqah pun menjawab, iya betul. Belum pernah seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau, pasti dia akan dimusuhi. Pasti dia akan diusir dari kampung halamannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Bapak Ibu rahimakumullah. Nabi Ibrahim itu di Babil, jadi di Irak ya, di Babil. Dia dakwahin ayahnya, ditolak, ngedakwahin kaumnya, ditolak, diusir, bahkan sebelumnya mau dibakar, ya. Nah, itulah Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, setelah kejadian itu tidak lama Waraqah bin Naufal pun wafat. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, kita ambil pelajarannya. Oh ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang pertama, hendaknya seorang guru atau seorang pengajar bersikap hati-hati ketika memberi peringatan kepada muridnya dan menganjurkannya supaya belajar dengan penuh konsentrasi. Maksudnya apa nih? Apa hubungannya? Bapak Ibu, tadi kan Rasulullah tuh beluk. Biar Rasulullah itu perhatiannya terfokuskan. Itu ya, makanya kadang-kadang Bapak Ibu guru itu harus punya strategi dalam mengajar biar muridnya enggak ngantuk ya, begitu. Makanya kadang-kadang kalau misalkan ada guru ngelihat muridnya ngantuk terus tiba-tiba ditanya, "Pak, gimana?" Ya jangan tersinggung. Ya. Atau ditanya sampai berkali-kali nih, kan kadang bapak-bapak kan suka ngantuk ya. Itu bukan maksudnya untuk merendahkan, maksudnya biar fokus lagi. Nah, orang kita semuanya tetangga udah biasa ketemu kan ya, gitu. Nggak ada maksud yang lain. Lalu yang kedua, keutamaan berbuat baik dan ihsan kepada orang lain sekalipun kepada orang non-muslim. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita ada tetangga non-muslim, ya kita tetap berbuat baik kepadanya. Yang ketiga, menerangkan sebagian sifat dan kepribadian Rasulullah SAW. Tadi apa sifatnya Rasulullah? Terpercaya, amanah, terus apa? Menyambung tali silaturahim, suka bantu orang, terus apa lagi? Memuliakan tamu, ya. Apalagi tamunya dari kalangan kerabat, ya kita muliakan, ya. Kalau memuliakan tamu itu batasannya 3 hari Bapak Ibu rahimakumullah ya. 3 hari kita jamu dengan makanan-makanan yang sekiranya dia itu suka ya, begitu. Dibakarin kambing misalkan begitu, kalau orangnya nggak suka kambing, sukanya ayam gimana? Ya kita buatkan yang dia suka. Maka tidak ada salahnya juga misalkan ada kita bertamu, Bapak Ibu mau minum apa? Itu kan tanya apa kesukaannya, di kulkas ada macam-macam nih, ya, disebutin satu-satu ya, gitu, nggak masalah. Karena daripada kita buatin kopi ternyata dia nggak ngopi kan, nah gitu. Akhirnya mubadir ya Pak Gimin ya. Lalu yang ya keempat, berakhlak mulia dan senantiasa berbuat baik menyebabkan seseorang terhindar dari keburukan. Bapak Ibu, kalau kita senantiasa bertakwa kepada Allah, kita menjaga sikap kita, menjaga akhlak kita, baik kepada keluarga atau kepada teman-teman di kantor atau seprofesi, insya Allah Allah akan berikan kepadanya perlindungan agar terhindar dari berbagai keburukan. Tapi biasanya Ustadz, orang baik ada aja cobaannya. Ya itulah cobaannya Bapak Ibu rahimakumullah. Biasanya yang kerja-kerja di kantor begitu ya Pak Yarto ya. Kalau ada orang yang bertakwa, ada aja cobaannya ya. Misalkan temennya ngajakin hal-hal yang, ya mohon maaf nih, kasus-kasus yang harusnya tidak terjadi di kantor gitu ya. Ada temen ngajak begitu kan, kita nggak mau. Nah, kadang ada aja gangguannya. Entah diomongin atau lainnya. Jadi kita harus sabar. Lalu yang kelima, dibolehkan memuji kebaikan seseorang di hadapannya jika memang dikehendaki dan situasi kondisinya. Nah ini Bapak Ibu, tapi yang paling baik adalah
pujian antara suami dengan istri ya. Misalkan istri kita ini lagi apa istilahnya lagi down gitu kan ya, kita puji-puji ya. Atau lagi ada apa, ada apa ya. Enggak, kamu nih orangnya gini. Begitu juga sebaliknya. Ya, suami kita lagi ada masalah, hendaknya kita tenangkan ya. Begitu. Nah, tentunya kita sebagai suami istri udah tahu kondisi pasangan masing-masing. Misalkan kita udah tahu nih, ntar ujung-ujungnya pasti dia cerita. Nggak usah kita tanya. Itu kan. Ntar ujung-ujungnya juga cerita. Jadi kalau misalkan ada orang tipikal yang dia itu orangnya kalapan ya, apa namanya ya? Orangnya gampang enggak. Apa sih Pak? Orangnya kalut, apa sih kalut? Apa Bu? Panik bener Ibu ya. Orangnya panikan gitu ya. Kalau semakin ditanya semakin panik. Biar tunggu reda dulu, baru kita ngobrol baik-baik. Ya, begitu. Yang keenam, anjuran untuk menenangkan orang yang sedang ketakutan karena menghadapi suatu masalah dan memberitahukan kabar yang menggembirakan serta menyebut-nyebut keselamatan untuknya. Ya, ini memang terutama nih dokter Bapak Ibu ya. Dokter ini memang dituntut dia untuk bijak. Misalkan ada orang hasil ronsennya gitu. Contoh ibu saya nih, sampai sekarang nggak dikasih tahu sakitnya apa. Disuruh kontrol rutin aja. Ibu ya, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan. Ada masalah di jantung kan? Mah tanya, nggak dikasih tahu. Ya udah, kita berarti ikutin aja Pak kata dokter. Yang penting disuruh jaga makan, disuruh jaga kesehatan gitu. Udah kita ikutin aja. Alhamdulillah obatnya udah berkurang. Tadinya obatnya banyak banget ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi ini terutama dokter. Begitu. Atau juga orang tua Bapak Ibu. Misalkan tentu kita bisa pilih mana kabar yang baik kita sampaikan ke anak kita, mana yang tidak. Tidak semuanya kita kasih tahu anak kita. Contoh misalkan ya, kalau anak kita tahu kita lagi kondisi kesusahan gitu ya, kita ceritain, dia jatuh lebih down gitu, itu tidak perlu kita ceritakan. Dan tentu Bapak Ibu lebih paham masalah ini ya. Lalu pelajaran yang ketujuh, menerangkan kedewasaan dan kecerdasan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah radhiyallahu anha. Memang ini kalau dibalik seseorang yang hebat, pasti ada perempuan yang hebat Bapak Ibu rahimakumullah. Di balik seorang lelaki yang soleh, pasti ada perempuan yang solehah. Tapi nggak semua. Contoh istrinya Nabi Lut, kafir. Istrinya Nabi Nuh, kafir. Bahkan anaknya juga kafir. Tapi kebiasaannya begitu. Kalau ada suami yang soleh, mudah-mudahan ada istri yang solehah. Begitu juga sebaliknya, ada istri yang solehah, insya Allah ada suami yang soleh. Karena pasangan itu adalah cerminan diri kita sendiri ya. Makanya Bapak Ibu, kadang sifat suami itu kebawa ke istri. Ada salah satu sifat yang tadinya nih sebelum nikah nih si perempuan ini nggak punya sifat itu. Setelah nikah ternyata ngikut ya. Contoh misalkan suaminya suka sodakoh, istrinya tadinya kurang, saya nggak ngomong gitu Pak. Ya, ternyata istrinya jadi ikut, ya kan? Contoh misalkan suaminya tadinya istrinya tadinya kurang semangat sholat sunnah, setelah nikah, jadi rajin sholat sunnah, ya dan lain-lain. Atau kebalikannya, yang tadinya suaminya kurang baik ya, ternyata dapat istri yang rajin sodako, suka ngingetin, berbuat kebaikan, kebawa. Nah, ini contoh cicilnya Bapak Ibu rahimakumullah. Dan yang kedelapan, diperbolehkan mempelajari bahasa asing untuk suatu kemaslahatan. Boleh kita belajar bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Korea, tapi tujuannya untuk apa? Dakwah Bapak Ibu rahimakumullah. Misalkan kita nih jago bahasa apa nih? Jago bahasa Rusia, bikin status nasihat pakai bahasa Rusia di
sosial media. Misalkan kita tahu hadis-hadis Rasulullah Sahih ini diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke Rusia, ini boleh ya, dan ini bagus. Bahkan para sahabat mempelajari bahasa Ibrani untuk dakwah. Yang kesembilan, mengajarkan seseorang ya beradab ketika memanggil orang yang lebih tua seperti paman, kakak, dan seterusnya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, di Indonesia ini sudah terkondisikan. Bahkan misalkan ya, contoh kasus nih, di Indonesia kan biasanya anak paling tua walaupun punya anaknya akhirnya ujung-ujungnya paling kecil di antara sepupu-sepupunya, pasti anaknya itu dipanggil apa? Apa? Bang atau Mas atau Mbak, tetap walaupun usianya jauh. Betul nggak Pak? Atau misalkan paman saya rahimullah bedanya cuma 11 tahun sama saya. Itu kan jatuhnya abang jatuhnya kan ya. Gitu. Tetap kita panggil om. Atau bahkan ada yang omnya lebih kecil ketimbang ponakannya. Contoh anak saya udah mau 15 tahun. Pamannya ternyata ya anaknya om saya, umur baru kelas 1 SD. Manggilnya om juga. Begitu bahasanya seperti itu. Nah, ini sudah terkondisikan dan ini akhlak yang baik. Makanya kalau misalkan ketemu sama orang yang lebih tua, jangan sebut-sebut namanya aja langsung. Begitu. Tambahin imbuhan. Ya, gitu. Bro. Yang ke-10, Bapak Ibu rahimakumullah, dan yang terakhir ya, jangan terperdaya dengan banyaknya jumlah orang yang tersesat dan jangan kecil nyali, maksudnya tuh jangan jadi penakut dengan sedikitnya orang yang berbuat baik. Nah, inilah yang terjadi di masa kita sekarang ini Bapak Ibu rahimakumullah. Banyak orang yang berbuat keburukan dan kejahatan, bahkan sudah menjamur ya. Nah, kalau misalkan ada orang-orang yang mengikuti kebenaran jumlahnya sedikit, yang mengikuti keburukan jumlahnya banyak, ini bukan barometer kebenaran. Kata Abdullah bin Mas'ud, engkau itu akan senantiasa bersama jamaah walaupun sendirian. Maksudnya engkau itu berada di atas agama yang benar, selalu akan berada di atas agama yang benar, di atas jalan yang benar, ya, walaupun kamu itu sendirian. Misalkan ada orang, Bapak-bapak Ibu rahmatullah, di satu daerah, taruhlah ada 100 keluarga, 99-nya itu suka melakukan kesyirikan. Contoh kesyirikan itu yang sering terjadi di kita ini, naruh sesajen, ya, gitu. Ada satu keluarga yang nggak ikutan. Bukan berarti yang satu keluarga ini enggak benar. Justru yang kebanyakan itu yang salah, yang sedikit ini adalah kebenaran. Begitu. Nah, ini saja Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita lanjutkan lagi nanti setelah ba'da Idul Fitri. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.